spesial untuk Bapak Ibu sahabat Parkway tercinta. Perkenalkan, saya Margareta yang akan membantu acara ini dan bersama narasumber kami, Alfian Zulfikar, Asisten Manajer Business Development Jakarta Office, yang akan memberikan semua informasi dan jawaban atas pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Nanti jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan, boleh chat di kolom chat, diketik, atau klik raise hand di layar handphone Bapak Ibu kalau mau dijawab langsung, mau pertanyaannya langsung, nggak usah pakai tulisan. Nanti pertanyaan langsung dijawab oleh narasumber kami. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja Pak Alfian, saya silakan. Oke, terima kasih Margareta. Apa kabar? Suara Baik, saya jelas ya? Pak. Sip, mantap suaranya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan hadir nih di hari Minggu di waktu yang khusus biasanya untuk keluarga ya, menyempatkan untuk berjoin, untuk bergabung dengan kita untuk mengikuti sesi sharing tentang update Parkway Hospital Singapura, khususnya untuk update bagaimana sih caranya masuk ke Singapura. Sebentar saya sharing slide yang punya saya dulu. Oke, apakah sudah kelihatan, Mbak Reta? Belum nih, belum terlihat. Nah, oke, sudah terlihat. Ya. Pak Alfian, ada update apa nih kali ini? Ya, update yang sangat menarik ya menurut saya dari pihak government Singapura, khususnya untuk pasien-pasien kita, pasien-pasien yang mau berobat ke Singapura, karena ya ini merupakan satu hal kabar gembira lah untuk kita semua, meskipun bukan kulit tangis ya, tapi ini tentang update dari Singapura. Oke, tapi sebelum saya masuk ke topik utama kita hari ini, mungkin ada baiknya saya sharing sedikit tentang apa sih Parkway Hospital Singapura, karena mungkin udah banyak yang udah tahu nih, tapi ada juga yang masih belum ngeh apa sih Parkway Hospital Singapura. Jadi Bapak Ibu semua, Parkway Hospital Singapura adalah grup rumah sakit yang ada di Singapura yang menaungi 4 rumah sakit. Yang pertama adalah Mount E yang di Orchard, kemudian Mount Elizabeth yang di Novena, kemudian Gleneagles, dan Parkway East Hospital. Jadi keempat rumah sakit ini merupakan satu kesatuan grup di bawah Parkway Hospital Singapura. Nah, di Indonesia kita punya kantor perwakilan. Ada beberapa kantor perwakilan di kota-kota besar. Saya sendiri tergabung di kantor perwakilan Jakarta Office. Nah, servis-servis yang diberikan oleh kantor perwakilan itu banyak sekali, Bapak Ibu. Mulai dari dokter appointment, kemudian estimasi biaya pengobatan, kemudian evakuasi, sampai servis untuk translator pun bisa kami bantu. Namun servis-servis ini tentunya yang biasanya kita berikan pada saat masa sebelum pandemi ya, Bapak Ibu. Nah, setiap tahunnya kita melayani hampir 100.000 pasien dari luar negeri di grup Parkway Hospital Singapura. Tapi tentunya dengan kondisi pandemi saat ini juga banyak yang berubah ya. Nah, selama masa pandemi pun sebetulnya kami masih membantu para pasien-pasien kami, terutamanya di 3 hal. Yang pertama adalah kita bantu untuk mendapatkan medical advice dari dokter-dokter kita. Jadi pasien-pasien kita bantu untuk teleconsult biasanya, kalau misalkan mau mendiskusikan kondisi kesehatannya. Kemudian yang kedua, jika obat-obatan dibutuhkan dari Singapura dan tidak tersedia di Indonesia, kita bisa bantu nih untuk mengirimkan obat dari Singapura ke Indo. Dan yang ketiga, yang mungkin akan kita bahas lebih dalam di sesi kita hari ini, itu tentang aplikasi waiver. Bagaimana sih caranya masuk ke Singapura melalui jalur waiver untuk berobat di sana. Oke, kita masuk ke topik utamanya nih, Mbak Reta. Nah, pertanyaannya yang paling sering muncul saat ini, bagaimana nih kondisi di Singapura saat ini? Apa kita bisa masuk ke Singapura dari Indonesia? Ya, ini tentunya pertanyaan yang banyak dilontarkan ya. Jadi sebelum kita menelisik lebih jauh bagaimana cara masuk ke Singapura, kita coba lihat dulu bagaimana sih historinya di Singapura untuk COVID-19 itu sendiri. Jadi secara timeline COVID di Singapura, itu di Singapura Januari 2020 mulai ada kasus pertama. Kemudian di bulan Maret, Singapura mulai menutup border internasionalnya, jadi tidak bisa keluar masuk nih dari Singapura. Di bulan April dengan Juni, itu ada circuit breaker.
Jadi seperti lockdown-nya Singapura, benar-benar warga negaranya nggak boleh kemana-mana, nggak boleh keluar rumah. Ini dipicu oleh kasus dormitory waktu itu. Nah, dimulai Juni itu mulai masuk ke fase 1. Fase 1 itu reopening. Jadi sedikit berbeda dengan PPKM yang ada di Indonesia. Kalau PPKM itu semakin kecil angkanya, semakin kecil levelnya, berarti kan semakin bagus ya. Kalau di Singapura itu semakin besar fasenya, itu berarti semakin bagus. Nah, fase 1 ini mulai reopening, warga negaranya sudah boleh keluar, tapi masih kalau misalkan makan di restoran itu belum boleh makan di tempat. Kemudian di bulan ini berlaku selama 2 minggu kalau tidak salah waktu itu, dan di bulan Juni juga sudah mulai masuk ke fase 2. Fase 2 ini sudah mulai agak longgar, sudah boleh makan di restoran, tapi dibatasi maksimal 4 atau 5 orang kalau tidak salah. Ini berlaku sampai bulan Desember 2020. Kemudian di bulan Desember 2020 sampai dengan Mei, ini sudah mulai stabil lagi, fase 3, sudah boleh makan di restoran itu sampai 8 orang. Kemudian di bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Juni, ini kembali lagi ke fase 2, karena adanya kasus Tan Tock Seng, waktu itu, kluster Tan Tock Seng Hospital, COVID di Rumah Sakit Tan Tock Seng. Kemudian di bulan Juli pun masih berlanjut di fase 2 dengan adanya kasus KTV sama Jurong Fishery waktu itu. Nah, di bulan Agustus ini Singapura sudah mulai nih transisi lagi menuju pembukaan untuk bordernya ya, untuk international border khususnya. Namun kemungkinan akan ada diskriminasi untuk warga negara ataupun untuk orang-orang yang sudah vaksin dan belum vaksin. Oke, itu sekilas tentang timeline di COVID di Singapura. Nah, gimana sih kalau misalkan kita mau traveling dari Indonesia ke Singapura? Sebetulnya secara keseluruhan itu ada 6 jalur. Kalau misalkan traveling dari Indonesia ke Singapura. Yang pertama itu jalur Singapore Citizen atau PR. Jadi kalau misalkan di Indonesia ini ada warga negara Singapura atau ada PR, mereka bisa kembali ke Singapura kapan aja. Tanpa ada perlakuan yang berbeda gitu, karena mereka warga negara sana. Kemudian yang kedua adalah jalur long term pass holder. Jadi kalau misalkan punya long term pass itu bisa kembali juga di bawah melalui jalur long term pass ini. Tapi jalur ini mulai bulan Juli 2021 kemarin itu sudah digabungkan dengan jalur family ties lane. Jadi long term pass holder ini sudah nggak ada nih sekarang. Nah, family ties lane itu sampai sekarang masih ada, cuman maksudnya family ties ini adalah jalur untuk kalau misalkan warga negara Singapura yang punya PR ataupun warga negara Singapura asli itu punya saudara, dalam artian misalnya saudara langsung ya, seperti pasangan, kemudian anak, orang tua gitu kan, kakek nenek atau cucu atau sepupu juga masih bisa. Ini kalau misalkan mau dibawa ke Singapura itu bisa melalui jalur family ties lane ini. Ini jalur ini dibukanya itu di bulan Oktober 2020 kemarin. Sempat disuspend di bulan Mei, tapi dibuka kembali bulan Mei 2021 ini, tapi dibuka kembali di bulan Juli. Nah, dan di bulan Maret kemarin juga kategori untuk boyfriend atau girlfriend sudah dihilangkan di familitas ini. Jadi nggak boleh lagi bawa pacar kalau misalkan ke Singapura untuk warga negara Singapura bawa pacar dari luar Singapura. Nah, namun saya mendengar dari kolega saya juga di Singapura bahwa family ties line ini memang masih aktif dan dibuka, tapi kuotanya itu sangat terbatas dan antriannya itu panjang sekali. Jadi untuk mendapatkan kuota ini cukup sulit saat ini. Kemudian yang keempat adalah jalur travel corridor arrangement, atau ini kita dulu sempat ada ramai jalur namanya jalur bisnis ya Bapak Ibu ya, atau jalur RGL. Nah, jalur bisnis ini memang waktu itu dikhususkan untuk traveling bisnis. Itinerary-nya itu sangat ketat, nggak boleh melenceng dari jadwal yang sudah dibikin. Kemudian juga jalur ini nggak boleh dipakai untuk berobat di Singapura, karena konsekuensinya cukup berat nih kalau misalkan disalahgunakan. Ini berlaku bulan Oktober 2020 kemarin sampai bulan Desember 2020. Karena waktu itu Indonesia itu menutup pintu masuk semua WNA, sehingga Singapura pun memberlakukan hal yang sama untuk WNI. Jadi nggak boleh lagi masuk ke Singapura lewat jalur bisnis ini. Jadi jalur yang nomor 2 sama nomor 4 ini udah nggak ada ya saat ini. Nah, kemudian jalur yang kelima yaitu jalur MOS waiver, atau disebut juga jalur melalui waiver untuk bisa masuk lewat
Kementerian Kesehatannya untuk berobat di Singapura. Nah, ini yang mengajukan adalah dokter yang merawat di Singapura, kemudian diajukan ke Kementerian Kesehatan untuk disortir apakah disetujui untuk masuk atau tidak. Jalur ini sebetulnya sempat disuspend dari bulan Mei tahun ini sampai sekarang bahkan masih disuspend, jadi nggak boleh masuk untuk pasien yang mau berobat ke Singapura melalui jalur ini. Karena kondisi di Singapura yang bulan Mei itu yang kasus Tan Tock Seng Hospital, kemudian diikuti dengan kasus KTV sama Jurong, itu pemerintahan Singapura khawatir gitu kalau misalnya situasinya semakin memburuk sehingga bed rumah sakit akan susah untuk didapat warga negara mereka sendiri, sehingga akhirnya jalur waiver ini di hold atau disuspend. Nah, di tanggal 1 kemarin itu ada informasi bahwa jalur ini akan dibuka kembali nih, mulai tanggal 7. Jadi memang secara perlahan, nggak langsung semuanya dibuka ya. Jadi tanggal 7 ini rencananya untuk pasien-pasien lama atau pasien-pasien aktif, dan untuk pasien-pasien baru itu sudah bisa mulai mengajukan tanggal 19 Oktober bulan depan. Kemudian jalur yang keenam, ini jalur yang sebetulnya presentasinya sangat kecil ya, karena misalnya ada warga negara kita yang sudah punya employment pass atau dependent pass atau misalkan student pass, ini bisa menggunakan jalur ini, tapi sangat jarang memang. Oke, jadi sebetulnya ada jalur-jalurnya ya supaya bisa masuk ke Singapura, Pak Alfian. Ya betul. Terus, Dari 6 ini hanya 4 yang masih berlaku saat ini. Oke. Kemudian syarat-syaratnya bagaimana sih supaya kita bisa ke sana gitu, ke Singapura? Ya, dari keempat jalur yang tersedia itu syarat-syarat utamanya sebetulnya sama, Mbak Reta. Jadi yang pertama itu adalah pre-departure PCR test. Jadi harus tes PCR berlaku 72 jam sebelum keberangkatan. Ini ada perubahan, sebelumnya itu hanya 48 jam. Jadi sangat singkat sekali, kemudian mungkin banyak keluhan, tapi sekarang diperpanjang menjadi 72 jam, sehingga para orang yang mau berangkat ke sana itu mempunyai waktu yang luang gitu untuk persiapan keberangkatannya. Kemudian yang kedua adalah karantina atau SHN, kalau di Singapura disebutnya stay home notice ya. Ini selama 14 hari. Kalau misalkan masuk melalui jalur waiver, karantinanya itu ditunjuk oleh MOH dan tersentralisasi ya untuk pemohon aplikasi waiver ini. Di tahun 2020 bulan Oktober itu di hotelnya itu sama semua. Itu di Hotel Ascott Group. Kemudian di Januari itu berubah menjadi Hotel Citadine Montovia. Nah, untuk yang tanggal 7 ini kita masih belum tahu nih sentralisasi hotelnya akan di mana. Kemudian yang ketiga adalah on arrival PCR test. Jadi begitu sampai di Singapura itu harus langsung melakukan PCR test, kemudian antigen rapid test, dan juga PCR test sebelum menyelesaikan masa karantina. Nah, khusus untuk jalur waiver, memang PCR test dan antigen rapid test ini dilakukannya di rumah sakit. Karena untuk jalur waiver itu harus melakukan isolasi dulu nih di rumah sakit sebelum karantina di hotel. Oke. Pak Alfian, ini masih harus karantina lagi 14 hari. Kalau udah divaksin bagaimana nih? Kan udah banyak nih sekarang masyarakat Indonesia saya sendiri aja udah divaksin 2 kali gitu. Boleh nggak usah pakai karantina? Saya juga banyak dengar nih pertanyaan, katanya Singapura udah boleh masuk ya, nggak perlu karantina gitu. Katanya kalau misalkan udah full vaksin boleh masuk ke Singapura. Jadi sebetulnya semua berita itu benar. Memang Singapura itu boleh masuk tanpa karantina. Ada juga yang boleh masuk dengan kalau misalkan sudah divaksin, tapi untuk negara mana dulu nih? Karena kalau kita lihat di slide berikutnya, Singapura itu memperlakukan negara-negara itu berbeda-beda. Nggak semua negara itu sama. Jadi ada kategori-kategorinya. Ada kategori 1 yang termasuk kategori 1 ini adalah misalkan Cina, kemudian Hong Kong, Selandia Baru, Makau, sama Taiwan. Kategori 2, kategori 3, kategori 4, dan yang terbaru adalah kategori jalur vaksin. Nah, kalau misalkan sudah boleh masuk tanpa karantina itu betul, tapi itu untuk negara kategori 1. Jadi mereka bisa masuk ke Singapura tanpa karantina. Kemudian kalau misalkan masuk jalur vaksin, yang sudah vaksin itu bisa masuk tanpa karantina, yang sudah vaksin itu boleh masuk gitu tanpa misalkan aplikasi waiver ataupun jalur melalui tadi family touchline itu bisa masuk juga. Tapi yang baru masuk di jalur vaksin ini adalah Jerman dan Brunei, dan ini baru tersedia tanggal 8 September ini. Sementara Indonesia itu masih masuk ke dalam negara kategori 4, yang mana short term visitornya itu ditutup.
Jadi jalur short term visitor ini nggak ada. Yang ada cuma untuk kategori 1 sama jalur vaksin. Kemudian juga PCR testnya itu berlaku 72 jam. On arrival testnya itu tetap harus ada tes PCR. Kayaknya semua kategori sama ya kalau kita lihat di sini. Kemudian karantinanya itu 14 hari. Kategori 2 juga ada karantina, tapi dia hanya 7 hari. Beda sama kita di kategori 4. Kemudian antigen rapid testnya juga di hari ke-3, 7, sama 11 pada saat karantina. Dan exit PCR test. Jadi memang Singapura punya regulasi yang berbeda-beda untuk setiap negara, dan kita ada masuk di kategori 4. Kemudian bagaimana dengan Indonesia itu sendiri gitu? Indonesia melihat dari kasus di bulan Juni-Juli, kita punya peningkatan kasus COVID yang cukup tinggi ya waktu itu, hampir 60.000 waktu itu setiap kasusnya kasus COVID, positif COVID. Kemudian ini mengakibatkan akhirnya penumpang dari Indonesia itu sudah tidak boleh lagi transit di Singapura. Di kabar baiknya, Indonesia itu tidak termasuk di dalam list travel ban oleh Singapura. Nggak seperti India, Bangladesh, kemudian Nepal, Sri Lanka, dan Myanmar, warga negara mereka itu nggak boleh masuk ke Singapura. Warga negara kita itu masih boleh gitu, nggak kena ban. Tapi itu juga bukan berarti kita bisa pergi ke sana dengan bebas ya. Banyak persyaratan dan regulasi yang harus kita ikutin gitu. Dan Indonesia saat ini memang under kategori 4. Jadi belum bisa untuk jalur vaksin. Nah, saya masuk lebih dalam ke MOH waiver ya, materi utama kita saat ini. Jadi MOH waiver itu memang harus dokter spesialis yang mengajukan aplikasi untuk pasiennya bisa masuk ke Singapura dengan dukungan rumah sakit tentunya. Kemudian ini akan diproses oleh MOH itu sekitar 14 hari, bahkan lebih. Dan untuk awal-awal memang ada kuota yang terbatas. Kemudian aplikasi yang sudah diajukan sebelumnya itu tidak akan diproses. Jadi kalau misalkan pasien-pasien mau berangkat ke Singapura lewat jalur ini, harus mengaplikasikan waiver yang baru. Nah, di fase 1, mulai dibuka tanggal 7 sampai 18 Oktober, itu hanya pasien lama dengan aktif follow-up yang sudah rutin follow-up dengan dokternya di Singapura. Kemudian untuk pasien baru yang melakukan telekonsultasi, katanya tidak dipertimbangkan sebagai pasien lama kalau hanya ketemu lewat telekonsultasi. Dan di fase berikutnya itu pasien baru sudah bisa mulai mengajukan tanggal 19 Oktober kalau tidak ada kejadian yang luar biasa lah ya di Singapura itu sendiri. Kemudian pasien baru sudah bisa melakukan aplikasi waiver. Oh, berarti kalau sudah pernah mengajukan waiver sebelumnya nih Pak Alfian, itu tidak akan diproses dan harus mengajukan ulang kembali nih. Ya, betul, Mbak Reta. Karena kenapa? MOH melihat kalau misalnya pengajuan waiver sebelumnya itu misalkan 1 bulan sebelumnya, mungkin kondisi pasien atau kondisi kesehatan pasien sudah berubah gitu kan. Jadi MOH ingin bahwa aplikasi yang diajukan adalah aplikasi yang paling update. Jadi kita sarankan kepada pasien-pasien untuk melakukan check up terbaru, tes terbaru, kemudian baru kita ajukan waiver ulang. Oke, kemudian berikutnya untuk kriteria jalur waiver ini apa aja sih? Untuk pasiennya itu sendiri, kriteria yang paling utama adalah jalur ini tidak bisa digunakan untuk pengobatan infeksi COVID. Tentu saja, karena ini hal yang sangat dihindari oleh pemerintah Singapura. Jadi kalau misalkan pasien kena COVID, itu nggak boleh pergi ke Singapura lewat jalur manapun, nggak boleh. Kemudian yang kedua adalah aktif follow up sama dokternya yang di Singapura. Kemudian kalau misalkan pengobatannya ini memang tidak bisa ditunda-tunda. Dan yang keempat, kemungkinan tidak menggunakan fasilitas ICU ataupun transfusi darah. Dan yang kelima adalah untuk pasien yang baru, dengan kondisi yang baru, itu harus ada surat dukungan dari dokter setempat yang menyatakan bahwa pengobatan ini tidak tersedia di negara asalnya. Nah, dari kelima kriteria ini, menurut kami, yang paling krusial itu adalah poin yang nomor 1. Jadi kalau kasus COVID itu sudah pasti 100% akan ditolak, gitu kan. Nah, sementara yang 4 poin yang lainnya, itu kita ada pengalaman beberapa yang punya kondisi seperti ini tapi masih bisa ajukan waiver dan masih bisa approve gitu. Jadi ini tidak baku lah ya, tidak 100% akan di reject gitu. Masih ada peluang kecuali yang nomor 1 tadi. Kemudian pasien juga bisa didampingi oleh
satu caregiver atau satu pendamping. Nah, pendamping ini harus sampai di Singapura bersamaan dengan pasien, kemudian dia berumur minimal 21 tahun dan tidak boleh mencari pengobatan selama di Singapura untuk pendampingnya. Oh, Pak Alfian, ini banyak nih pertanyaannya seperti ini. Hmm. Untuk pendamping ini atau caregiver boleh nggak sih lebih dari satu? Kan kadang keperluan kita banyak, nggak mungkin cuma satu gitu. Misalkan Iya. dua gitu. Bisa nggak? Ya. Banyak juga ya memang yang tanya ke kita gitu, boleh nggak sih, karena misalnya ada pasiennya bayi gitu kan, pendampingnya itu pasti ibunya atau atau ayahnya gitu kan. Nah, nggak Betul. mungkin mereka sambil mengurus bayinya, mengurus segala macam dokumen, boleh nggak sih bawa babysitter satu orang lagi gitu kan. Sampai saat ini regulasinya adalah masih satu caregiver, satu pendamping. Sempat dulu ada diajukan supaya ada caregiver tambahan, tapi MOS selalu mereject. Jadi menurut saya ini aturan yang sudah baku, satu pendamping saja maksimal. Jadi hanya satu ya Pak ya, nggak Ya, boleh hanya lebih. satu orang caregiver yang diperbolehkan. Oke, kemudian, nah tadi kan ada syarat-syarat utama ya dari keempat jalur yang tersedia. Untuk waiver ini ada syarat tambahannya nih Bapak Ibu. Selain PCR test tadi, ada juga pasien harus melakukan ronsen toraks. Nah, ini juga berlaku 72 jam sebelum keberangkatan. Kemudian, pada saat sampai di Singapura, pasien harus dijemput oleh ambulans. Pasien dan caregiver dijemput oleh ambulans dari airport langsung ke rumah sakit. Untuk apa? Untuk melakukan initial quarantine atau isolasi yang kita sebut tadi selama 3 hari 2 malam. Dan ini dilakukan di kamar yang terpisah ya, kamar isolasi terpisah. Kemudian melakukan on arrival PCR test di rumah sakit dan juga antigen rapid test, serologi test. Nah, setelah selesai masa isolasi, ada dua kemungkinan untuk pasien. Bisa melanjutkan pengobatan di rumah sakit sekaligus menyelesaikan karantinanya, tapi ini tergantung kepada dokter yang merawat, yang memutuskan apakah pasien ini harus segera ditangani perawatannya atau bisa ditunda sampai menyelesaikan masa karantinanya di hotel. Sementara caregiver-nya sudah pasti harus menyelesaikan karantina di hotel sampai hari ke-14. Pak, ini pertanyaan penting, krusial sebenarnya karena menyangkut biaya. Berapa kisaran biayanya jika kita mau masuk ke Singapura melalui jalur waiver MOH ini? Ya, tentunya dengan tambahan persyaratan ya untuk MOH waiver akan ada tambahan biaya. Nah, mungkin saya bisa share untuk biaya isolasi di rumah sakit ya, yang 3 hari 2 malam, kemudian udah termasuk penjemputan dengan ambulans, kemudian tes PCR dan tes antigen rapid test tadi, itu kisarannya 4.000 sampai 4.500 Singapura per orang. Jadi kalau 2 orang itu sekitar 8.000 sampai 9.000. Itu untuk isolasinya. Nah, untuk karantina di hotelnya sendiri, dari hari ketiga berarti ya, hari ketiga sampai hari ke-14, itu kisarannya, kalau misalkan dengan PCR test pada saat menyelesaikan masa karantina, itu 1.500 Singapura per orang, kalau menggunakan kamar sharing atau twin bed, dan 2.200 per orang jika menggunakan single bed. Jadi, estimasi total sekitar 10 ribuan lah ya, kalau 2 orang ya, 10 ribuan Singapura dollar gitu. Jadi ada dua biaya ya, biaya karantina di hotel oleh government sama biaya di rumah sakit karantina. Ya, betul. Biaya isolasi di rumah sakit, 3 hari 2 malam, dan biaya karantina di hotel, hari ketiga sampai hari ke-14. Oke, nah untuk biaya isolasi sendiri itu langsung dibayarkan di rumah sakit, sementara untuk biaya karantina itu dibayarkan sebelum berangkat ke Singapura, karena itu dibayarkan melalui lewat link yang disediakan oleh MOH-nya sendiri. Nah, mungkin saya jelaskan step by step ya dari rangkuman yang tadi saya jelaskan. Jadi setelah dokter yang merawat itu mengajukan waiver kepada MOH, kalau misalkan disetujui, pasien melakukan pembayaran untuk membayar biaya karantina di hotel. Kemudian pasien mempersiapkan tes PCR dan juga tes ronsen toraks yang berlaku 72 jam sebelum keberangkatan. Kemudian setelah semua persiapannya selesai, nanti ada sertifikasi untuk hasil pemeriksaan sebelum keberangkatannya. Kemudian juga disediakan surat persetujuan dari MOH untuk waivernya juga harus sudah di-print, disediakan juga paspor yang masih berlaku, dan
e-visa jika diperlukan. Kebetulan kita WNI tidak memerlukan e-visa ya. Nah, yang berikutnya adalah persyaratan dan prosedur saat kedatangan. Jadi saat sampai di Singapura, kita serahkan semua dokumen itu ke bagian imigrasi, kemudian langsung dijemput oleh ambulans dari airport langsung ke rumah sakit, kemudian melakukan tes PCR dan antigen, kemudian baru bisa ketemu sama dokter spesialisnya. Itu secara rangkuman step by step-nya, Mbak Reta. Jadi kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan sambil menunggu border Singapura dibuka normal kembali, Pak Alfian? Ya, dengan kondisi yang saat ini tentu kita berharap bahwa semuanya kembali kepada kondisi normal ya, Mbak Reta. Nah, sambil menunggu proses yang masih berjalan, kita tentunya untuk pembukaan border Singapura itu sangat mengacu kepada kondisi di Singapura itu sendiri. Kalau misalkan Singapurnya sudah normal, dan juga kondisi negara asalnya nih. Kalau Singapura udah normal, tapi Indonesianya masih gini-gini aja gitu kan, kasus positifnya naik terus, mungkin kondisi normal tidak akan bisa secepat yang kita harapkan gitu kan. Tapi ada kemungkinan bahwa akan ada diskriminasi untuk orang-orang yang sudah vaksin dan belum vaksin. Tentunya vaksin yang sudah approve WHO ya. Dan setahu kami vaksin-vaksin yang beredar di Indonesia itu sudah WHO approve semua gitu. Kecuali yang saya dengar yang terbaru itu vaksin merah putih. Itu masih belum tahu apakah sudah WHO approve atau belum. Kemudian apa sih yang bisa kita lakukan nih sambil menunggu prosesnya semua berjalan? Ya segera ambil vaksin kalau misalkan Bapak Ibu belum divaksin. Kemudian tetap jaga protokol kesehatan, stay safe. Dan yang ketiga, untuk pasien-pasien bisa menghubungi kantor perwakilan Parkway Hospital untuk melakukan telekonsultasi dengan dokternya di Singapura, kemudian untuk pengiriman obat dan juga proses MOH waiver ini, Mbak Reta. Jadi itu saja yang saya sampaikan untuk update dari Singapura Border hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh nanti setelah ini kita akan ada sesi Q&A. Kemudian kalau misalkan mau diskusi dengan saya secara langsung, bisa menghubungi kontak saya di 0811 88251 atau melalui email di alfian@parkway.co.id. Oke, terima kasih Pak Alfian atas penjelasannya nih, udah jelas. you, Kemudian saya Reta. akan lanjut ke sesi tanya jawab ya Pak ya. Saya Boleh, akan bantu untuk memilihkan pertanyaan untuk dijawab sama Pak Alfian. Ini kita udah ada bagi Bapak Ibu, sahabat Parkway yang mau bertanya, boleh silakan tinggal chat di kolom chatnya. Kita maju ke pertanyaan pertama ya Pak Alfian. Ya. Selamat siang, saya mau tanya, apakah caregiver harus ikutan PCR dan serologi di rumah sakit berbarengan dengan pasien? Pertanyaan dari Ibu J. Salvina. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi untuk caregiver itu untuk tes PCR dan serologinya tentunya akan dilakukan bersamaan di rumah sakit ya. Jadi tadi ketika sudah dijemput dari airport pakai ambulans langsung ke rumah sakit untuk melakukan isolasi, itu baru melakukan tes PCR dan juga serologinya di rumah sakit. Itu tesnya secara bersamaan pada saat isolasi di rumah sakit. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Juni Antoni. Ibu atau Bapak ini? Pak Juni. Mohon maaf kalau salah. Oh, Bapak. Pak Juni, maaf ya, salah. Oke, oh, iya. Pertanyaannya nih. Mungkin bisa di-remind ya, kalau misalkan peserta yang mau nanya secara langsung pakai mikrofon atau kamera, nanti tinggal di raise hand aja, nanti kita akan bukakan mikrofonnya. Oke. Bapak Ibu yang kurang afdol ngetik, boleh. Silakan raise hand, nanti saya akan buka gitu. Jadi bisa komunikasi langsung. Lanjut ya, nomor 2 pertanyaan. Seandainya pasien sudah pernah COVID, belum 3 bulan, tentu belum boleh vaksin. Dan merupakan pasien dokter Singapura sebelumnya. Apakah masih bisa mengajukan waiver? Oke, pertanyaan yang bagus Pak Juni. Jadi secara regulasi dari MOH, itu untuk pasien yang pasca COVID, itu diperbolehkan 21 hari setelah dinyatakan sembuh sampai hari keberangkatan ke Singapura. Jadi kalau misalkan, cuman saya mau tunjuk dari satu poin ya, kalau misalnya belum vaksin,
dari Singapura sendiri sebetulnya nggak masalah, mereka bisa terima WNI yang belum vaksin. Tapi dari kitanya gimana nih? Karena terakhir saya cek di laman Garuda untuk international flight itu di bawah 18 tahun yang boleh berangkat kalaupun belum vaksin. Kalau di atas itu sepertinya masih wajib vaksin nih, Pak Juni. Mungkin itu bisa dicek ulang, tapi untuk masalah vaksin, dari pihak Singapura sebetulnya tidak mempermasalahkan WNI udah vaksin atau belum. Cuman dari pihak kitanya nih, ketika kita mau traveling ke luar negeri, persyaratannya apakah boleh belum divaksin. Kira-kira itu, Pak Juni. Nah, untuk masalah bisa atau enggak mengajukan waiver, berarti jawabannya adalah bisa. Kalau misalkan sudah lebih dari 21 hari pasca dinyatakan sembuh dari COVID, meskipun belum vaksin ya. Oke. Sekarang lanjut ya nih, Pak Alfian Oh, sorry. pertanyaan. 21 hari Bagaimana? dari positif pertama, bukan dinyatakan sembuh. Sorry. 21 hari dari positif pertama ya. Ya. Ada mau ditambahkan lagi sebelum saya meluncur ke pertanyaan ketiga? Langsung ya, pertanyaan ketiga. Dari Ibu Farida. Apabila pendamping dan pasien telah selesai karantina, pendamping ingin check up juga di sana, apakah tetap tidak boleh? Ya, secara regulasinya Bu Farida tidak boleh. Secara regulasi dari MOS-nya ya, kita sarankan untuk mengikuti. Tapi setelah selesai masa karantinanya atau setelah 14 hari itu sebetulnya akan diperlakukan sama seperti warga negara yang sudah masuk di Singapura gitulah istilahnya. Jadi yang tidak boleh itu kalau misalkan sakitnya itu berat gitu. Jadi misalnya caregiver mendampingi pasien, tapi sebetulnya caregiver ini juga punya penyakit yang berat gitu. Jadi datang ke sana sebetulnya bukan untuk mendampingi pasien yang sedang sakit, tapi juga untuk berobat. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau misalkan hanya untuk check up, setelah 14 hari sebetulnya sudah bebas untuk misalkan hanya untuk check up, medical check up ya. Oke, jadi yang penting udah selesai karantina aja bisa bebas ke Singapura, mau check up, mau nge-mall, boleh ya. Tapi kalau sakitnya berat, kayaknya tidak disarankan. Soalnya kan takutnya ketika karantina kolaps dan nanti akan jadi pertanyaan juga. Oke, sip. Sudah dijawab pertanyaannya oleh Ibu Farida. Kemudian ini Pak Alfian, kita ada beberapa pertanyaan yang hampir sama. Untuk minta di-share ulang perincian biayanya nih. Di-share atau dijelaskan ulang? Saya jelasin ulang mungkin ya, atau nanti lebih jelasnya bisa saya share ke WA. Iya, nanti bisa reply langsung aja, nanti di kontak ke Pak Alfian. Boleh dijelaskan lisan dulu, Pak? Saya jelasin ulang, untuk biaya tambahan jalur waiver ini ada dua. Yang pertama biaya isolasi di rumah sakit selama 3 hari 2 malam. Itu dengan fasilitas kamar isolasi untuk 1 orang, kemudian PCR dan rapid test, dan juga penjemputan ambulans. Itu total estimasinya sekitar 4.000 sampai 4.500 $, per orang. Jadi kalau 2 orang misalkan bawa caregiver itu berarti sekitar 8.000 sampai 9.000. Sementara biaya yang kedua adalah biaya karantina di hotel. Biaya karantina di hotel itu kalau misalkan menggunakan kamar yang sharing untuk 2 orang itu 1.500 per orangnya. Sudah termasuk tes PCR 1 kali. Itu berarti total 3.000 ya. Kemudian kalau menggunakan single bed itu 2.200 per orang. Jadi total kalau 2 orang single bed berarti 4.400. Ya, oke. Ibu Felicia Winati dan Ibu Foni Wiana tadi sudah terjawab ya untuk rincian biayanya. Kemudian pertanyaan lagi dari Ibu Foni, untuk buat surat dari MOH, apakah itu dibantu oleh Pak Alfian? Ada formulir yang harus diisi? Oke. Untuk pengajuan MOH itu sebetulnya diajukan oleh dokter yang merawat di Singapura. Tapi kita bisa bantu untuk koordinasikan untuk antara pasien dengan dokternya untuk dokumen-dokumen apa saja yang bisa dipersiapkan dengan segera. Jadi jika ada pasien-pasien yang mau mengajukan jalur waiver bisa hubungi kantor perwakilan Parkway Hospital Singapura.
Ya, khususnya oke. saya, Langsung kontak Pak Bu Foni. Alfian. Itu ada di nomornya, Bu Foni. Langsung aja WA. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Abdul. Oh, iya, Mbak Apakah? Reta, sorry. Ya boleh. Ini tadi kelewat. Untuk Ada forum, tambahan? ada pertanyaan Bu Foni tadi, ada forum yang harus diisi kah? Ada form yang harus diisi. Forum yang isi itu dokternya, dokter yang merawat di Singapura gitu. Beberapa klinik mungkin akan minta pasien untuk isi formulir form of declaration ya. Kalau misalkan ada demam atau ada sakit yang merujuk kepada suspek COVID. Tapi secara garis besar yang mengajukan adalah dokter yang merawat di Singapura. Ya. Oke. Saya lanjut ke pertanyaannya Pak Abdul. Pak Alfian bisa? Bisa, lanjut. Oke, lanjut. Waiver letter ada expired date-nya nggak? Oke, jadi setelah disetujui oleh MOH, itu waiver berlaku selama 30 hari atau 1 bulan ya. Jadi selama masa 1 bulan itu sudah harus tiba di Singapura. Karena kalau lewat dari 30 hari pasca di-approve itu harus mengajukan waiver ulang. Ya. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Yesi Novina. Apakah memungkinkan jika kita mengajukan 2 aplikasi MOH waiver? Satu di government hospital karena ada existing dokter di government hospital, dan yang satu melalui Parkway Hospital. Karena saya perlu tindakan operasi, siapa yang bisa akses duluan, maka saya akan berangkat. Ya, sebetulnya waiver ini memang jalur yang terbuka ya untuk semua dokter di Singapura, tapi setahu saya untuk rumah sakit pemerintah itu sangat jarang untuk apply waiver. Karena kenapa? Karena bahkan pada saat sebelum pandemi pun rumah sakit pemerintah itu juga seperti sudah mulai membatasi pasien-pasien dari luar negeri. Misalnya, dia sudah ada tambahan surcharge untuk pasien-pasien luar negeri. Jadi mereka lebih fokus ke pelayanan untuk rakyatnya sendiri, karena waktu itu memang banyak sekali warga negara kita ataupun warga negara lain yang berobat ke Singapura tapi ke rumah sakit pemerintah gitu. Akhirnya apa? Akhirnya antriannya panjang sehingga warga negara Singapurnya sendiri komplain gitu. Ini kenapa kita warga negara Singapura malah susah gitu dapat treatment di rumah sakit mereka sendiri gitu. Jadi menurut saya untuk waiver akan sangat rendah ya chance-nya. Meskipun mungkin bisa dilakukan, tapi saya kurang tahu. Yep. Oke, semoga sudah terjawab ya, Ibu Yesi. Kita lanjut ke pertanyaannya Pak Joko Ari. Kalau mau check up ke Singapura, kondisi jantung 3 bulan pasca operasi di DN. Apakah bisa dapat waiver visa dari MOH untuk pasien baru? Dan apakah bisa didampingi 1 orang pendamping istri? Dan seandainya jika sudah dapat permit, apakah ada peluang untuk bisa vaksin booster? Salam Joko. Salam balik, Pak. Terima kasih, Pak Joko. Mungkin satu-satu ya. Kalau mau check up ke Singapura, kondisi jantung 3 bulan pasca operasi, apakah bisa dapat waiver? Jadi, secara prinsip, sebetulnya kalau untuk pasien baru seperti saya sebutkan tadi, akan baru mulai dibuka tanggal 18 Oktober nanti. Nah, secara prinsipnya sebetulnya tidak ada larangan Pak untuk check up. Tapi mungkin kalau saya lihat kondisinya, Singapura pasti akan memprioritaskan kasus-kasus yang berat dulu nih di awal-awal supaya bisa masuk ke Singapura lewat jalur waiver. Kemudian apakah bisa didampingi 1 orang pendamping? Bisa, kalau misalkan sudah disetujui itu 1 orang caregiver. Kemudian apakah ada peluang untuk vaksin booster? Nah, di Singapura sendiri sebetulnya belum ada regulasinya untuk vaksin booster ini. Tapi memang di rumah sakit sudah ada yang menjual vaksin. Terima kasih Pak Joko, semoga menjawab ya. Oke, ini lanjut ya pertanyaan terakhir dari Bu Foni lagi. Kalau waiver letter tidak dipakai, katanya next-nya akan susah ya untuk dapat approval waiver letter? Ya, kita untuk waiver letter yang tidak dipakai itu ada
pernah ada kasusnya nih, bulan Juni 2020 waiver-nya itu diterima, kemudian karena waktu itu pasiennya kondisinya buruk ya. Kemudian bulan Januari itu mau apply lagi, masih bisa untuk apply lagi. Kita bisa coba lagi. Tapi untuk masalah aplikasi yang berikutnya itu akan diterima atau tidak, ya kita masih belum kita nggak pernah tahu gitu. Tergantung kondisi saat itu. Cuman waktu itu yang kasusnya yang tidak dipakai itu, dia akhirnya bisa masuk lagi, bisa di approve lagi dan masuk ke Singapura akhirnya bulan Januari. Tapi mungkin kalau terlalu dekat jaraknya ya agak susah gitu. Kalau misalkan di approve misalkan 1 Oktober, berlakunya itu sampai 30 Oktober, tapi nggak dipakai, kemudian November ngajuin lagi, mungkin akan agak susah ya. Kalau tidak ada reason yang cukup kuat. Pak Alfian, ini ada satu pertanyaan lagi nih baru muncul. Mau dijawab? Boleh? Dari Bu Yesi ya? Iya. Boleh dulu nggak bisa misalkan kita masukkan aplikasi 7 September, biasa proses kerja berapa lama dan paling cepat berapa lama? Ya, kalau aplikasi masuk tanggal 7, itu prosesnya seperti yang sebutkan tadi 14 hari, bahkan lebih. Paling cepatnya berarti 14 hari. Untuk yang saat ini ya, kalau dulu sebelum ditutup jalur waiver ini, itu mereka bilangnya 7 hari sampai 14 hari. Tapi sekarang ini 7 hari kerja dulu. Tapi kalau yang sekarang ini yang baru 14 hari, bahkan lebih. Oke, kalau begini udah selesai. Sekian ya, Bapak Ibu, sahabat Parkway, untuk sesi tanya jawab. Terima kasih banyak atas antusiasme Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan maupun bantuan, silakan hubungi Pak Alfian di nomor tersebut. Beliau akan siap membantu dan standby 24 jam untuk Bapak Ibu sahabat Parkway Hospital Singapura. Sekian sesi sharing prosedur berobat ke Singapura. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya Margareta, mewakili segenap tim Parkway Hospital Singapura, juga tidak lupa untuk memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam sesi sharing ini masih banyak kekurangan. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa kembali. Terima kasih Mbak Reta, terima kasih semua.